Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MGS Mitra Gria Sehat, bersama saya Muhammad Hanif. Saya konsultan di MGS. Kali ini kita akan membahas tentang COVID-19 yang sedang merebak di masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Bagaimana cara penularannya, apa yang dapat kita lakukan untuk antisipasi untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. COVID-19 ini sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh kita atau imunitas kita. Makanya dari itu kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya lebih fit, dan juga bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat bergizi. Penyebaran COVID-19 ini yang kita ketahui adalah yang pertama dari lendir, yang kedua dari feses. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, dan juga bagaimana lingkungan kita terjaga dengan sehat. Selain itu, kita masih belum mengetahui bagaimana penyebaran COVID-19 ini yang sangat sangat menyebar di masyarakat. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita, dan juga benar-benar harus steril, dan juga kita harus mempersiapkan bagaimana kita membersihkan diri kita sebaik mungkin. Untuk pencegahan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan, kita juga mengacu kepada protokol dari pemerintah yang sudah dianjurkan kepada masyarakat. Yang pertama, kita memakai masker. Yang keduanya, kita menjaga jarak dengan komunitas atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang selanjutnya, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan ini juga sangat penting, kita menjaga kebersihan dari diri kita dan lingkungan. Mungkin di tempat umum kita akan merasa lebih lebih berhati-hati ketika kita berada di tempat umum, baik itu di kerumunan massa atau misalnya di kamar mandi umum. Dan ini sangat rentan sekali kita tertular COVID-19 ini. Gejala umum yang ada di masyarakat mengenai COVID-19 ini sebenarnya sangat beragam. Ya, jadi dari satu orang ke orang lain, dia punya gejala-gejala yang berbeda. Nah, tetapi kita bisa menyimpulkan gejala-gejala yang sama sebenarnya. Yang pertama adalah batuk, ya, batuk yang terus-menerus, terus disertai demam, terus juga radang tenggorokan dan diare. Nah, ketiga poin ini kalau misalnya terjadi pada kita, nah ini buru-buru kita antisipasi, atau kita mengobati diri kita dan mengisolasi diri kita sebaik mungkin, dan kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama adalah vitamin C. Vitamin C yang kita butuhkan di sini adalah vitamin C yang aman buat kita pada saat itu. Ketika kita menderita diare saat itu, ya, kita tidak bisa mengkonsumsi vitamin C yang sangat tidak nyaman untuk lambung kita dan untuk pencernaan kita. Karena COVID-19 ini sangat berpengaruh, dan juga dia sangat menyerang pencernaan kita. Nah, kita bisa mengambil vitamin C yang lebih aman, yaitu madu. Nah, yang selanjutnya, kita juga bisa mengkonsumsi suplemen yang sangat aman, dan juga sifatnya dia antioksidan, dan juga dia berfungsi untuk antiinflamasi, ya, untuk anti peradangan dan lain sebagainya. Ya, dalam menghadapi penyakit COVID-19 ini, sebenarnya kita harus menselaraskan antara pengobatan medis dan juga pengobatan herbal. Nah, yang pertama adalah ketika kita sudah menghadapi kondisi yang sangat parah, ya, itu
harus kita mensegerakan diri untuk berobat ke dokter atau ke rumah sakit yang sudah ditunjuk untuk menangani COVID-19 ini. Dan biasanya nanti dokter akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah sesuai dengan protokol yang digariskan untuk menangani COVID-19 ini. Dan jangan lupa ketika kita tidak memilih pengobatan medis ini dan kita lebih memilih untuk mengisolasi diri kita selama 14 hari di rumah, ini juga harus dengan pemantauan yang ketat. Dan juga kita harus mendisiplinkan diri untuk mengkonsumsi bahan-bahan yang sangat berguna untuk COVID-19 ini. Ya, salah satunya kita banyak mengkonsumsi protein dan juga vitamin C. Ya, protein yang bisa kita konsumsi saat itu bisa dari telur dan juga makanan-makanan yang berprotein tinggi seperti daging. Dan juga air putih yang sangat dianjurkan untuk meredam panas di tubuh ketika saat itu. COVID-19 ini mula-mula dia akan menyerang paru-paru, lalu nanti dia berlanjut ke liver, dan selanjutnya dia juga bisa menyerang pencernaan dan ginjal. Nah, ini juga sangat diperlukan obat atau bahan alami. Kalau misalnya kita mau menggunakan herbal, ini kita menggunakan bahan-bahan yang sangat aman tapi efektif untuk keadaan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita memilih bahan-bahan yang alami, nah kita bisa menggunakan salah satunya ketumbar. Nah, ketumbar ini dia mengandung vitamin C yang sangat aman untuk tubuh kita dan juga dia anti peradangan. Nah, tata cara untuk mengkonsumsi ketumbar ketika itu, ya, ketumbar ini direndam kurang lebih 3 jam dengan air hangat. Ya, nanti ditunggu perubahan warna di ketumbar di airnya, baru nanti kita minum. Gitu. Dan juga kita bisa menggunakan tambahannya yaitu kayu manis. Ya, kayu manis ini sangat berguna untuk anti peradangan di tubuh kita. Nah, ketumbar dan kayu manis ini bisa disinergikan. Nanti biasanya batuk yang kita derita saat itu, ya, dan demam yang kita derita saat itu, dia akan berangsur-angsur lebih baik kondisinya. Ya, lendir akan lebih mudah keluar dan juga tubuh akan lebih cepat sehat. Nah, ketumbar ini dia mengandung vitamin C dan juga dia anti-inflamasi atau anti peradangan. Ini sangat berguna untuk pasien-pasien atau penderita COVID-19 ini. Dan ini sudah banyak sekali buktinya bahwa orang-orang yang menderita COVID-19 ini atau orang yang ODP mengkonsumsi minyak ketumbar sangat maksimal ketika penanganan untuk kasus tersebut. Yang pertama adalah ketika dia menderita batuk yang sangat hebat, ya, ketika dia mengkonsumsi air ketumbar atau minyak ketumbar biasanya 2 atau 3 hari, insya Allah dia akan reda batuknya, panasnya dia akan reda, dan biasanya dia akan mudah untuk mengeluarkan lendir dari mulutnya, dan biasanya nafasnya lebih plong dan staminanya insya Allah akan lebih bagus, dan juga keluhan-keluhan yang awalnya dia derita akan lebih sangat minimal dibanding dengan yang pertama. Ya, ketumbar ini sebenarnya sangat aman untuk segala usia, tapi untuk lebih amannya dan juga terukur, sebaiknya dikonsumsi oleh anak di atas 2 tahun. Ya, jadi pencernaannya dia sudah lebih kuat dan juga tubuhnya juga sudah lebih kuat. Nah, juga ketumbar ini juga sangat baik untuk masalah pencernaan ketika pasien itu menderita COVID-19 ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kita memproses biji ketumbar ini untuk kita konsumsi, dan untuk lebih praktisnya di Mitra Gria Sehat kita sudah menyiapkan minyak ketumbar yang sudah kita satukan dengan bahan-bahan lain. Nah, di sini ada minyak haba sauda, minyak ketumbar, dan propolis. Dan ini sudah sangat lengkap sekali untuk kebutuhan kita, untuk pencegahan, untuk pengobatan, dan untuk pemulihan COVID. Dan kita ada yang dalam bentuk kapsul dan juga ada yang dalam bentuk cair. Nah, ini juga tergantung dari kebutuhan dan selera kita. Nah, ini obat yang kita konsumsi untuk pengobatan dari dalam, dan juga ada untuk pencegahan dari luar, dan ini juga kita bisa bawa kemana-mana, ya. Dan ini juga sangat efektif untuk untuk pencegahan COVID. Dan ini daya jangkaunya bukan hanya di tangan seperti hand sanitizer, dia hanya untuk di tangan saja, tapi ini bisa juga untuk ke seluruh tubuh, ya. Ini bisa untuk ke muka, bisa untuk ke badan, dan juga bisa untuk ke tangan. Dan ini juga bisa kalau misalnya kita ke tempat umum, misalnya ke toilet umum, ini juga bisa kita semprotkan di toilet atau di wastafel. Nah, ini juga bisa untuk memusnahkan virus dan bakteri yang ada di sekelilingnya. Dan jangan lupa, jangan sampai kita terfokus COVID-19 ini hanya untuk kita yang sudah dewasa atau orang tua. Dan sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah terkena COVID-19 ini. Ya, ini juga harus kita perhatikan bagaimana sanitasi dan juga kebersihan dari lingkungan yang biasa anak-anak kita bermain atau dia menggunakan arena itu. Nah, salah satunya adalah tempat dia bermain. Yang keduanya adalah toilet. Dan ini sangat yang harus kita perhatikan. Dan bukan hanya dua arena itu saja yang kita perhatikan, dan yang sangat penting adalah bagaimana menjaga imunitas dari tubuh anak-anak kita. Ya, mungkin itu tips dan trik dan juga pengarahan dari kami dari Mitra Gria Sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.